Shalom, keluarga damai yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya ingin men-sharingkan tentang misi Allah dalam komunitas lansia. Perkenalkan, saya adalah Ibu Elis Sujadi. Saya sudah memasuki masa emeritus dari Gereja Persekutuan Kristen Sidoarjo. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan telah membangunkan kami pada pagi hari ini. Kami bisa bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 90 ayat 10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Dalam Mazmur 90 ayat 10a dikatakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pendapat seorang pakar yang menghitung kebiasaan hidup seorang manusia setiap harinya begini. 25 tahun lamanya manusia tidur, 6 tahun untuk makan, 4 tahun untuk hilir mudik ke sana sini, 3 tahun untuk mandi atau berhias, 3 tahun untuk duduk dalam bus atau perjalanan, 2 tahun sibuk mengurus sesuatu, 1 tahun untuk baca WA atau menulis surat, total 44 tahun. Nah, nas di atas tadi menyatakan umur hidup manusia 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun, maka sisanya 26 sampai 36 tahun. Itulah waktu yang kita pergunakan untuk bekerja. Perhitungan tadi hanyalah sebagai suatu gambaran yang sering kurang kita sadari. Masih ada lagi hal-hal lain yang tidak kita ketahui. Kemana waktu manusia dipergunakan selama hayat di kandung badan. Dari perhitungan tadi jelaslah bahwa sepertiga dari hidup manusia yang berusia 70 tahun untuk bekerja, sedangkan yang 2/3 untuk urusan-urusan lain seperti tidur, makan, dan lain-lain. Dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa berdoa kepada Allah supaya dia bersama dengan bangsanya dapat menghitung hari-hari mereka. Pertama, sebab hanya kepada Allah saja kita memohon agar kita mengetahui dan sadar bahwa hidup kita adalah di tangan Tuhan belaka. Dan dengan demikian hendaknya kita beroleh hati yang bijaksana agar kita jangan menyia-nyiakan waktu di dalam hidup kita. Waktu adalah pemberian Allah dan harus kita pergunakan untuk kemuliaan Allah. Yang kedua, tujuan hidup manusia untuk menikmati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Sebab perkara-perkara duniawi ini tidak dapat memberi arti kepada hidup kita. Di manakah kita mencari kepuasan? Ada yang mencarinya dalam kekayaan, keluarga, teman-teman, pekerjaan, hobi, dan lain-lain. Saudara-saudara, keberhasilan atau kesuksesan senantiasa menjadi dambaan setiap orang. Allah kita bukan Allah yang anti kesuksesan. Dia menginginkan setiap anak Tuhan berhasil dalam hidupnya. Apakah kita sadar bahwa keberhasilan hidup kita ini hanya karena kemurahan dan kasih sayangnya? Dalam Mazmur 116 ayat 12 dikatakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Pemazmur melihat perjalanan hidupnya dan benar-benar merasakan kebajikan Tuhan yang melimpah atas hidupnya. Di dalam kalimat yang disampaikan pemazmur ini terkandung suatu ungkapan terima kasih yang dalam kepada Tuhan, sehingga dia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Pemazmur membayar nasarnya dan memasrahkan dirinya kembali kepada Tuhan. Ini adalah suatu rededikasi bagi pelayanan kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, di usia menjelang 74 tahun, Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya
untuk melayani dia melalui komunitas IC Trifilia, Indonesia Community Christian Cancer. Tiap hari Rabu dan Kamis diadakan acara DBS atau Discovery Bible Study. Kadang-kadang diadakan retreat untuk pembinaan rohani. Dan melalui ini semua saya mendapat penyegaran rohani dan bisa ambil sedikit pelayanan. Di samping itu, kami di apartemen Tangling punya komunitas kecil yang kami beri nama Grup Happy. Melalui ini kami bisa berenang bersama dan menikmati persekutuan yang indah, saling menguatkan di antara satu dan yang lain. Juga selama di Surabaya, saya dapat ikut serta dalam paduan suara Naomi. Selain paduan suara dan diberi kesempatan juga untuk melayani jemaat yang sedang berkabung, ada sukacita yang Tuhan berikan dalam kesempatan ini. Inilah bukti yang indah dari ucapan syukur saya atas segala kebaikan Tuhan. Juga ini adalah bukti anugerah Tuhan bagi saya, sebab hidup dalam anugerah tidak berarti hanya menerima, tapi juga memberi. Kita dapat memberi karena kita sudah menerima. Oleh sebab itu, marilah kita memberikan hidup kita kepadanya, dan dengan demikian kita mampu mengabdikan diri bagi sesama manusia. Di akhir renungan ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, seperti pemazmur ini, menyerahkan kembali seluruh hidupnya sambil berseru, "Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan." Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang telah kami terima. Biarlah di masa lansia, dengan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan ini, ajarlah kami untuk mempergunakan waktu ini untuk lebih mengasihi Tuhan dan sesama kami. Pimpin kehidupan kami sepanjang hari ini. Sebab itu kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.